Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, kami hadirkan kembali Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 3 Mei 2024. Sari Berita. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat pastikan semua pemilih akan terakomodir pada pelaksanaan pemilu kepala daerah Kabupaten Manggarai Barat. Awal Januari sampai dengan akhir April tahun 2024, wisatawan yang datang berkunjung ke situs Rumah Pengasingan Bung Karno mencapai 500-an orang. Selain berita ini, akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah bersama saya Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat pastikan semua pemilih akan terakomodir pada pelaksanaan pemilu kepala daerah Kabupaten Manggarai Barat, seperti yang dilaporkan Rovinus Wula. Saudara, kami beralih dulu ke berita lainnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD ND siap untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Laporan disampaikan Lady Badin. Ketua KPUD ND atau LOSE menegaskan bahwa komitmen Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD ND untuk menjaga integritas dan profesionalitas serta transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Menurutnya, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk meyakinkan publik, terutama pemilih dan peserta, bahwa proses pemilu dilakukan secara adil dan netral. Atau LOSE menekankan bahwa aturan yang mengatur tata cara pemilu harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh oleh KPU. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan bersih. Yang pastinya bahwa KPU ini kan kita penjalan aturan perundang-undangan, kita ini kan cuma penjalan aturan, maka berjalanlah sesuai dengan aturan itu, jangan berjalan di luar itu. KPU harus mampu meyakinkan publik di sini adalah pemilih dan peserta, bahwa dia benar-benar berintegritas, profesionalitas, transparan, berkeadilan. Karena itu kewajiban KPU itu juga diatur bahwa KPU harus bersikap adil dan netral. Menanggapi peran KPU di tingkat daerah, atau LOSE menyatakan perlunya peningkatan kinerja dalam menjaga integritas dan transparansi. Menurut atau LOSE, KPU di tingkat daerah memiliki peran kunci dalam mengelola dan mengawasi jalannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mendatang. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat terhadap proses demokrasi. RRI ND, Lady. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat mengumumkan penerapan inovasi baru dalam upaya menekan angka kematian ibu AKI, angka kematian bayi AKB, dan stunting di daerah tersebut. Sistem evaluasi mingguan ibu hamil dan bayi resiko tinggi SIMA Baresti menjadi langkah baru yang diambil oleh pemerintah daerah setempat. Informasinya disampaikan Veranda Garus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Adrianus Ojo kepada RRI dalam wawancara pagi Kamis kemarin menjelaskan bahwa SIMA Baresti akan menyelaraskan intervensi dengan upaya pemerintah dalam mengatasi stunting serta memantau dan menangani keberadaan ibu hamil dan bayi beresiko tinggi secara berkala. Evaluasi mingguan dilakukan setiap hari Selasa melalui platform Zoom, melibatkan petugas terkait dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah Manggarai Barat. Fokus utama dari SIMA Baresti adalah memastikan kesiapan petugas, ambulans, rumah tunggu kelahiran, jaminan kesehatan, dukungan dari keluarga dan desa, serta ketersediaan obat-obatan. Dengan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, penerapan program ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian tersebut. Ya, jelas kan angka kematian kita masih tinggi, angka kematian bayi. Kemudian
Demikian pun persoalan gizi itu kan tidak mudah ya, tidak mudah. Walaupun begini, dinas kesehatan kalau gizi itu perannya 30%, yang di luar kesehatan itu 70% kontribusinya. Nah ini yang 30 pun ya kita evaluasi, harus refleksi bagaimana kejarnya supaya hasil indikator itu baik. Adrianus menekankan pentingnya kerja kolaborasi dari semua pemangku kepentingan di Manggarai Barat untuk mengatasi tingginya tingkat kematian bayi dan ibu. Tahapan pelaksanaan SIMA Baresti dimulai dari puskesmas yang menyiapkan data sasaran ibu hamil dan bayi beresiko tinggi, kemudian lakukan identifikasi sasaran prioritas untuk fokus intervensi dalam minggu berjalan. Jadi juga saya harus mendampingi mereka, bukan apapun konsep kita, eksekutor lapangannya itulah teman-teman puskesmas, maka saya betul memberi dukungan kepada mereka agar mereka betul-betul dengan segala keterbatasan sumber daya yang kami miliki, kami berjuang bersama. Jadi kita juga harus betul-betul dengan penuh humanis ya melakukan apa dengan mereka, tidak melakukan pendekatan intervensi seperti rujukan menggunakan pendekatan bakso kudop yang artinya bidan, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, donor, posisi, nutrisi juga ditekankan sebagai bagian dari strategi pencegahan. Kolaborasi lintas sektor termaksud camat, Forkompimcam, Kades, toko agama, BPKK juga menjadi bagian dari strategi untuk mengoptimalkan program ini. Dia mendorong para petugas kesehatan untuk memanfaatkan SIMA Baresti sebagai upaya konsolidasi lebih kuat lagi agar kehadiran program ini dapat dirasakan oleh masyarakat. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pendidikan yang menyenangkan selama pembelajaran di sekolah sangat penting demi memberikan rasa nyaman bagi siswa dan guru itu sendiri. Selengkapnya, Ferry Soom melaporkan. Saat memberikan motivasi kepada guru penggerak dan calon guru penggerak di Kabupaten Ngada Sabtu lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Elisius Kletus Watu Ngada, mengatakan sebagai guru penggerak perlu adanya kepekaan terhadap situasi yang terjadi di lembaga pendidikan. Sebagai seorang guru penggerak, harus bergerak hati terhadap situasi peserta didik dengan sebuah semboyan, ramah anak, ramah guru. Ruang komunikasi antara siswa dan guru akan terjadi bila seorang guru ramah terhadap anaknya dan tentunya berdampak pada proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Platform Merdeka Belajar harus sungguh-sungguh dimaknai oleh seorang guru penggerak. Dirinya juga membacakan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Ngada yang memberikan dukungan bagi pelaksanaan program guru penggerak. Hal ini penting karena program guru penggerak bertujuan menghasilkan guru yang berperan dan menggerakkan komunitas belajar. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada juga menjelaskan bahwa pencapaian prestasi siswa secara maksimal hanya bisa diperoleh melalui kerjasama guru dan siswa dengan komunikasi terbuka serta pendampingan melekat agar siswa mampu menemukan unggulan dirinya bersama pendidik. Merdeka Belajar kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Ngada. Maka hari ini Kabupaten Ngada memiliki 70 orang calon guru penggerak angkatan 9 yang nanti mereka menjadi ujung tombak, karena memang ke depan ini memang tidak seperti pendidikan yang di zaman kita dulu. Ke depan ini kalau dulu sebenarnya komunikasi top down, tapi sekarang bottom up. Jadi pembelajaran yang menyenangkan di mana kita menggali potensi siswa. Pembelajaran yang asik dan menyenangkan dapat memberikan banyak dampak positif dalam menggali kemampuan belajar anak. Manfaat yang dapat diperoleh diantaranya meningkatkan minat dan motivasi belajar, memperkuat pemahaman dan retensi informasi, meningkatkan kreativitas dan imajinasi, memperkuat keterampilan sosial dan kolaboratif, dan mengurangi rasa stres belajar. RRI ND Ferry Soom melaporkan. Saudara, maraknya pasangan suami istri yang pisah setelah menikah, Seksi Pastoral Katolik Paroki Santo Yosef Bajawa mewajibkan calon pasutri untuk ikuti kursus persiapan perkawinan Katolik di Gereja Santo Yosef Bajawa. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
Menyikapi fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana banyaknya pasutri muda yang berpisah setelah menikah, baik karena masalah ekonomi, dalam hal ini terkait manajemen keuangan, maupun ketidakharmonisan dalam berumah tangga, sebagai akibat dari sering terjadinya pertengkaran antara suami istri, sehingga terciptanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang berujung pada perpisahan, maka sebagai salah satu syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan dalam gereja Katolik, Seksi Paskal Paroki Santo Yosef Bajawa mewajibkan para calon pasangan suami istri untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan Katolik yang diselenggarakan oleh Seksi Pastoral Keluarga di Gereja Santo Yosef Bajawa. Kepada RRI, salah satu pemateri pengembangan ekonomi, Nikolaus Yonas Batagila Siga, pada saat memberikan materi kepada 28 calon pasutri menuturkan pentingnya membekali para calon suami istri dengan beberapa materi-materi yang sangat berhubungan dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, diantaranya dengan bagaimana mengatur atau memanajemen keuangan dalam keluarga sehingga mampu meminimalisir terjadinya percecokan dalam bahtera rumah tangga. Harapan dari pemateri untuk peserta KPP yaitu perlu cara mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga bisa terpenuhi, karena mengatur keuangan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Apa risiko yang terjadi apabila Anda salah mengatur keuangan rumah tangga? Dampaknya bisa sangat buruk. Untuk itu dalam mengatur rumah tangga, buatlah dengan sebaik-baiknya supaya keharmonisan rumah tangga itu tetap terjalin dengan baik. Yonas Siga yang juga biasa disapa Bos SC merinci 4 kesalahan finansial yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mengatur ekonomi rumah tangga, baik keluarga muda maupun yang telah lama berkeluarga, diantaranya tidak pernah membuat rencana keuangan, tidak punya tujuan keuangan, membuat keputusan finansial karena tertekan, dan sering terlambat dalam membayarkan piutang. Dirinya juga berharap kepada para calon pasangan suami istri agar dengan materi-materi yang didapatkan dari para pemateri selama mengikuti kursus persiapan perkawinan Katolik yang diselenggarakan selama 3 hari, mereka mampu mengatur perekonomian keluarga serta menjalin sikap saling menghargai sebagai pasangan suami istri ke depannya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Awal Januari sampai dengan akhir April tahun 2024, wisatawan yang datang berkunjung ke situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende meningkat hingga mencapai 500-an orang, seperti yang dilaporkan Suimam. Juru kunci Rumah Pengasingan Bung Karno, Safrudin, saat ditemui RRI di sela-sela aktivitasnya, Kamis 2 Mei 2024 mengatakan peningkatan jumlah kunjungan ini memang meningkat jika dibanding dengan periode yang sama di tahun 2023 lalu. Dijelaskan dari data yang ada, mendongkraknya pengunjung ke situs ini terjadi pada hari libur panjang Lebaran di bulan April kemarin. Dalam bulan liburan kemarin, liburan untuk Hari Raya Idul Fitri itu kebanyakan orang-orang bertamu ke situs Rumah Pengasingan Bung Karno. Ia melanjutkan, dominasi pengunjung kebanyakan wisatawan domestik dari luar kota Ende, yakni dari Jawa, Kupang, Alor, dan kabupaten lainnya. Ditambahkan, jumlah tersebut dipastikan akan bertambah lagi karena biasanya menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni mendatang, situs ini paling sering dikunjungi oleh tamu-tamu penting dari pusat maupun masyarakat pendatang dari luar daerah kota Ende. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Tim penggerak PKK Kelurahan Paupire resmi dilantik dan dikukuhkan usai pergantian kepemimpinan lurah setempat beberapa waktu lalu. Pelantikan ini menjadi yang pertama dari 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Laporan Rosa Dalima. Semua orang berbicara tentang menyisir keindahan alam ngada. Festival ini akan merangkul 3 elemen utama, yakni kopi, tenun, dan bambu. Lokasi pelaksanaan festival tersebar di 3 titik penting, yakni Kebun Raya Wolobobo, Kampus Bambu Ture Togo, dan Lapangan Kartini Bajawa. Kopi Arabica Bajawa dikenal sebagai salah satu kopi berkualitas terbaik, akan menjadi sorotan utama dalam festival ini. Selain itu, dengan pesona alam Kebun Raya Wolobobo yang menawarkan pengalaman unik melalui Wolobobo Mountain Walk dan berbagai kegiatan sport tourism. Menurut konsultan senior dari Yayasan Bambu Lestari di Kampus Bambu Ture Togo Paskalis lalu, untuk lokasi di Kampus Bambu Ture Togo, peserta akan diajak mengeksploitasi keindahan
serta kegunaan bambu melalui workshop dan pameran bambu. Bambu Lestari atau melalui kampus Bambu Turtogo ini partisipasi dalam kaitan dengan Festival Bolo-Bobo. Kami menyiapkan tempat ini untuk tempat di mana semua orang boleh berdatang sini. Dan waktu itu Saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan tim penggerak PKK Kelurahan Popire yang resmi dilantik dan dikukuhkan usai pergantian kepemimpinan lurah setempat beberapa waktu lalu. Pelantikan ini menjadi yang pertama dari 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Ende Tengah. Acara pelantikan tim penggerak PKK Kelurahan Popire ini diawali dengan pelantikan dan pengukuhan ketua tim yakni Nyonya Paulina Songkares Male oleh ketua tim penggerak PKK Kecamatan Ende Tengah Nyonya Felicitas Don Bosco Pasca. Upacara pelantikan berlangsung di lantai 2 kantor Kelurahan Popire Kamis sore, diikuti sejumlah tokoh masyarakat dan ketua LPM. Dalam sambutannya, Felicitas Pasca mengemukakan ada yang sudah belasan hingga puluhan tahun menjadi pengurus maupun anggota PKK, namun ia menekankan pentingnya kekompakan dan saling menghargai di antara seluruh anggota, baik lama maupun baru, agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai amanah. Dengan pelantikan ini, lanjut Felicitas Pasca, semua kegiatan kelurahan yang diprogramkan diharapkan partisipasi aktif disampaikan pada kegiatan rembuk stunting di tingkat kabupaten dan adanya peningkatan kasus di Kabupaten Ende. Oleh karena itu, Felicitas meminta kepada seluruh tim penggerak PKK Kelurahan Popire untuk siap berkolaborasi dengan semua pihak terkait membantu penanganan stunting. Kepada masing-masing Pokja diminta untuk menyusun program kerja dengan salah satu agendanya yaitu pencegahan dan upaya stunting. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Florata